Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan untuk tanggal 12 sampai tanggal 16 September. Dan kita perhatiin bagaimana sih pergerakan IHSG minggu lalu. Ya, sebenarnya minggu lalu IHSG naik lumayan signifikan, ya, 0,91%. Tapi tenaganya agak kurang ya untuk IHSG ya. Jadi yang kayak tanggal 6 sempat naik kenceng, hampir break resistance atasnya lagi, tapi gagal. Tanggal 8 juga, tanggal 9 juga. Situasinya gimana nih? Apakah IHSG masih bisa kuat naik atau enggak? Nah, jadi ya, dengan situasi begini yang perlu diwaspadai adalah kalian melihat sebuah bearish divergence di sini. Ini kalau kalian tarik garis dari sini ke sini, sama dari sini ke sini, ataupun di RSI-nya, ya, RSI bahkan dari tanggal segini, ya, ini menunjukkan bahwa ada pertanda bahwa IHSG ini mulai nggak kuat nih. Nah, jadi ya lumayan was-was karena kalau ketika IHSG membentuk pola begini, ini lumayan berbahaya. Lumayan sebuah tanda bahwa IHSG mau drop. Kayak contohnya waktu di sini itu juga ada ngebentuk naik, tapi ini mulai turun. Ini juga mulai turun, ya kan? Akhirnya dropnya lumayan drastis, lumayan signifikan. Jadi ya lumayan hati-hati ya untuk situasi IHSG sekarang. Walaupun naik, ya kalau menurut gue sih masih belum confirm bahwa ini kuat naik. Walaupun kita melihat saham top kita BBCA sempat udah break resistennya di daerah all time high-nya lagi 8.500, tapi juga ini kan kelihatan kempes. Jadi ya saran gue sih masih tetap hati-hati, jangan terburu-buru untuk menahan saham terlalu lama. Oke. Nah, minggu lalu kita ada 5 saham. Yang pertama BRMS. Nah, BRMS tuh entry point di 236 sampai 240. Ya, ini terkena CL. Ini juga close di bawah. Cuma ya ini bakal masuk ke daerah entry baru lagi, yaitu daerah sini. Nah, ini daerah entry pointnya BRMS. Ketika kalian bisa dapat di level 206 sampai dengan 214, kita naikin dikit lah sampai 220. Ini daerah buy-nya, jadi silakan masuk. Apakah masih menarik? Ya menurut gue ini masih menarik BRMS. Cuma memang butuh waktu terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kan 228 nih. Kalau misalkan dapat di agak bawah, untuk kalian average down untuk tahan lagi, ataupun untuk kalian entry point baru, ya ini masih menarik. But so far kita kalau mengikuti mingguan ya kita TL dulu. Nanti baru masuk lagi. Oke, dan kedua ada bola. Nah, bola kita bisa dapat entry point di bawah ya, 360. Karena kan ini tanggal 5 ya. Tanggal 5 dia drop langsung, tanggal 6 sampai ke bawah 360 pasti support, dia mantul. Tanggal 7-nya highest 392 mengenai 392 mengenai TP1 kita. Ya, oke. 2 TP. Nah, yang ketiga ada friend. Nah, friend sendiri masih konsolidasi, masih bolak-balik. Apakah masih menarik? Ya sekarang daerah entry point, jadi ya masih menarik. Kena CL nggak? Belum, karena CL-nya 93, 91, dan ini lowest di 93. Jadi ya 93 masih bisa di hold. Oke. Dan ini tanggal 5 entry point di level 2830 sampai 2940. Ini lowest juga ada di 2920, kita bisa dapat di bawah dan sempat nyentuh 3220 daerah resistennya lagi, dan ini mulai koreksi. Tapi hari Jumat kalian perhatiin nih, ini sempat ada tarikan. Ya memang kalau misalnya kayak yang gue bilang harga call di atas 400 ya masih menarik gitu. Ya, kalau masih menarik ya masih bisa ditahan. Toh kan kita kalau barang beginian break resistance terus kita swing aja, tahan aja sampai dia benar-benar patah. Oke. Jadi ini 20 PP. Oke, dan terakhir ada WMPP. WMPP yang sempat konsolidasi ternyata malah break makin lower low, ya agak berbahaya sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya dia di bawah 151 out dulu yang masih punya barang. TCL 164 TCL. Oke.
So ya overall ganti ke persentase. Overall secara mingguan kita cuma 0,55%, tapi IHSG naiknya lebih tinggi. Jadi ya agak kurang bagus sebenarnya untuk minggu ini. Ya, tapi call-callan di Telegram rata-rata kena TP, yang kena CL ada Toba, Axio, sisanya masih bisa ditahan. BBTN, LPKR, ASLC, SMMT, Harum, Inco, Kepik, Emsin, Hope, Sen, Elsa, dan SWAT. Misalnya udah kena TP, kalau kalian masih bisa tahan, masih mau tahan, silakan, nggak masalah. Oke, untuk minggu depan kita bakal bermain di saham-saham yang cenderung third liner, atau bahkan kalau ada fourth liner tuh fourth liner tuh. Karena saham-saham yang kita bakal mainkan kemungkinan bakal lebih kecil ukurannya. Oke, yang pertama adalah BKSL. Nah, kenapa menarik? Karena pertama, kalau kalian perhatiin candle begini, ini pasti hampir 90% tuh bakal terjadi koreksi. Oke, hampir 90% bakal terjadi koreksi. Jadi ya udah turun begini, oke, cabut dulu kita. Nah, sekarang udah mulai rebound hari Jumatnya. Apakah menarik? Ya, lumayan menarik ini. Oke, kita entry point di level 63 sampai 67. Nah, yang perlu dijaga ketika besok ARB. Nah, ini jadi kategorinya lumayan high risk, karena kalau di ARB ya berarti di sekitar 63 itu daerah ARB di mana entry point. Jadi entry besok ya kalian bisa tunggu dekat ARB atau cicil dari angka 67. Oke. Target pertama, kita perhatiin daerah sini ada sebuah resisten. Kita kasih target pertama di 70. Jadi kayak tadi BKSL entry 63 sampai 67 ya. Kalau ARB tutup kita ARB, kita CL. Ya CL di 63. TP1 70 dan TP2 di 76. Kalau 76-nya lewat, kita incer ke 82 di highest-nya. Oke. Jadi kalau tipe BKSL ini ya saran gua cicil masuk aja pelan-pelan, cicil sampai ke ARB-nya. Oke, yang kedua ada saham Gosco. Ini udah lama juga kita nggak main di sini. Oke, Gosco kenapa menarik? Ya karena udah lumayan lama ini saham nggak gerak, dan biasa sih saham ini ada pergerakannya dalam waktu cukup. Kalau udah lama nggak main, biasa bakal main gitu. Ya, kalau kita perhatiin juga ada sebuah divergence ya, turun. Dan dari sini ada naik dikit. Ya lumayan menarik untuk kita entry, secara risk juga masih lumayan kecil. Jadi ya oke lah. Kita cari supportnya di daerah sini. Oke, kita bisa entry di level 13 Gosco 134 sampai dengan 138 dengan level CL di bawah 132 ya, 131 CL. Oke, 131 ya, 5% lebih. TP1 daerah sini, ini ada sebuah resisten. Kita kasih turun dikit, kayaknya boleh. 146 dan TP2 di 151. Oke, yang ketiga ada saham Indo. Nah, Indo sendiri ya, ini kemarin gue gambar punya time frame kecil. Dia break resistance 120, di sini kita entry. Jadi yang punya Indo harusnya ada lagi floating profit ya untuk nasabah. Nah, cuma ya masih menarik menurut gue dengan volume yang lumayan bagus. Ini juga baru break, ya lumayan interesting untuk kita entry sekarang. Oke. 120. Sini boleh resist. Oke. Kita entry dari 120 sampai dengan 125. CL kalau dia close di bawah 118. Jadi kita CL di 117. Oke. Ini 125 sih harusnya ada koreksi dikit sih. Kita entry sampai 124 aja. TP1. Ini ada resisten daerah sini. Oke, 133.
Dan TP2 kita incer agak naik di 139. Oke, yang keempat ada LPKR lagi. Karena menurut gue ini masih menarik banget sampai sekarang karena belum gerak juga. Entry di 113 sampai dengan 118, CL 112. Oke. TP1 ini 121-nya harus di break dulu ya. Ini mesti di break, cuma gue rasa masih possible untuk di break, masih ringan. TP1 124 dan TP2 128. Oke, yang terakhir ada PSKT. PSKT berapa lama konsol akhirnya close di atas resist, ya lumayan interesting. Kita tutup. Oke, nah, lumayan menarik. Dengan entry point di 82 sampai dengan 86, CL di 80. Menjauh di 80. Oke. Dan CL-nya di ARB aja, 81. Sama kayak itu. Sama kayak apa namanya? LBKSL, kalau dia ARB CL. Target 1. Kita cari dari Fibonacci. Oke, sini boleh. Target 193 dan target 2 di 97. Oke, jadi ya PSKT entry 82 sampai 86, CL di 81, TP1 di 93 dan TP2 di 97. Oke, jadi ya itu aja untuk saham minggu depan. Kalau kita perhatiin call terakhir Dewi ini masih menarik karena 230 ini resist yang lumayan kuat dan akhirnya break. Inceran target sebenarnya di 258, ya harusnya masih bisa tercapai. Oke, so itu aja untuk minggu depan. Semoga bisa mendapatkan cuan yang lumayan. Bagi yang pemula yang mau belajar atau pahami sedikit basic mengenai saham, gue ada adain kelas free untuk umum. Nah, kelas ini apa sih tujuannya? Kelas ini bukan gue ngajarin analisa, enggak. Cuma ini basic dari saham itu bagaimana. Jadi kelas ini lebih rekomen buat kalian yang belum paham, buat para pemula, buat teman-teman kalian yang misalnya mau belajar gitu. Oke, linknya ada di bio. Silahkan lanjut aja baca dari story. Oke, thank you semua.